siang Bu Marta. Siang Ibu dia. Eh, Bagaimana kabarnya Bu Marta pada siang hari ini? Alhamdulillah sudah lumayan sehat ya Bu dia, karena sempat 2 hari saya kemana itu agak drop. Alhamdulillah sehat. Cuman ada sedikit yang apa ya yang membuat saya merasa gundah dan apa ya sedikit membuat saya pusing ya Bu dia, yang saya rasakan beberapa waktu ini. Hmm, Kira-kira apa yang membuat Bu Marta ini sepusing itu nih? Ini masalahnya ada di lingkungan sekolah itu sampah Bu dia. Yang apa ya yang sudah mendarah daging ya mungkin bagi saya untuk mengajak mensosialisasi ke anak bahwa tolong ya buang kotak sampah ya, sampah yang kalian temukan baik yang kalian sampah bekas jajan itu kan sudah ada kotak sampah yang disiapkan, tolong buang kotak sampah, tapi masih ya Bu dia berulang-ulang, masih aja kadang kita baik itu pagi, siang setelah istirahat, apalagi kalau pulang, sampah itu masih yang berserakan, baik itu ada di halaman, kadang di kelas gitu loh. Itu yang membuat saya masih apa ya, gimana sih gitu loh, masih pusing pokoknya dengan masalah itu. Iya, benar Bu Marta. Jadi arah perbincangan kita hari ini berarti Bu Marta membahas mengenai kebersihan di Iya, lingkungan betul. sekolah ya Bu Marta Iya. ya. Kira-kira Bu Marta sudah mengamati atau menelusuri penyebab mereka membuang sampah tidak pada tempatnya, Bu Marta? Jika saya salah amati ya Bu ya, penyebabnya itu kesadaran diri dari siswa masing-masing ya Bu, kembali ke jiwa sosial mereka ya intinya. Sebab saat ditegur atau saat kita ada di tempat, mereka mau melakukan itu. Tapi kalau kita nggak ada, mereka tidak melakukan itu. Berarti itu kan kembali ke kesadaran. Ternyata mereka melakukan itu cuman karena diancam atau takut nanti marah bu ini, dimarah bapak ini kan gitu. Jadi bukan dari hati intinya. Iya, berarti mengenai kesadaran diri mereka ya, Bu Marta ya. Kira-kira ada penyebab lain atau tidak, Bu Marta, selain daripada kesadaran diri anak-anak sendiri gitu, Bu Marta? Mungkin selain kesadaran diri juga bisa faktor lingkungan ya Bu dia. Bisa jadi kan walaupun anak itu sebenarnya sadar loh itu kotor. Cuman karena ngelihat mungkin lingkungannya atau kawan-kawannya misalnya, Allah masa aku aja sih yang buang sampah, buktinya si A, si B itu aku jojo bersihin, mereka ngotorin lagi. Jadi mungkin lingkungan juga ya bisa mendukung mereka buat males gitu loh jadi ngebersihin kelas, ngebersihin lingkungan sekolah, lingkungan juga bisa jadi ya Bu ya, faktor lingkungan, faktor teman. Iya, benar sekali. Dari selain kesadaran diri, kemudian dari faktor lingkungan ataupun kawan mereka, kira-kira yang kita amati tadi atau yang Bu Marta sudah amati, langkah-langkah yang cocok atau solusi yang cocok untuk kira-kira mengatasi permasalahan yang Ibu alami bagaimana Bu Marta? Setelah yang saya amati ya Bu ya, langkah-langkah itu satu, saya pernah menerapkan itu kita jadikan sampah itu sebuah games. Jadi Iya waktu menarik. momen kan kita dianjurkan kepala dinas nih setiap jam 10 kita kan harus menyanyikan Indonesia Raya nih. Nah, jadi setiap kita kumpulkan di lapangan, nah saya sekali, oh ya nak sebelum masuk kelas, ibu ada games nih. Siapa yang bisa menghitung sampah 1 sampai 10, tolong kalau sudah ketemu, sudah cukup 10, setor sama ibu gitu loh. Jadi salah satu itu langkah yang sudah saya lakukan Bu. Nah, lumayan sih ya, sudah berjalan gitu loh. Saya lihat bisa agak teratasi dengan kondisi sampah di sekolah. Ya, luar biasa sekali Bu Marta. Nah Bu Marta, selain daripada, mengajak anak-anak bermain games mungkin, ada nggak solusi lain yang, memunculkan kesadaran pribadi siswa itu sendiri Bu Marta? Ya bisa salah satunya juga seperti di dalam kelas ya, Bu, kita kasih wejangan atau apa ya, kadang kita setel video bahwa seindah itu kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita nyaman gitu. Video atau kita kasih
Oh iya, misalnya kita kasih contoh pribadi langsung nih, ada sampah langsung kita pungut, kita ambil, terus kita masukin kotak sampah gitu. Kita jadi teladan langsung lah paling nggak ke anak-anak gitu, nggak cuma sekedar omongan atau teguran gitu, tapi kita menindaklanjuti dengan tindakan langsung. Iya, benar sekali Bu Marta. Karena memang kita sebagai guru ya Bu Marta, tidak mungkin kita hanya berbicara saja, tapi tidak menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak kita ya Bu Marta ya. Terkait dari solusi yang Ibu rencanakan tadi Bu Marta, tentunya membutuhkan komitmen ya Bu Marta ya. Nah, kira-kira komitmen yang seperti apa untuk mendukung aksi nyata yang Ibu lakukan dalam permasalahan Ibu? Mungkin komitmen konsisten ya Bu, konsisten dan yang terus-menerus dan berkelanjutan di sini. Karena kalau komitmen kita nggak konsisten, cuma sehari, 2 hari, kayaknya nggak akan berjalan. Tapi kalau kita konsisten, berkelanjutan, kayaknya akan terlaksana sesuai dengan harapan kita. Seperti contoh, misalnya setiap hari kita akan selalu melakukan games itu, atau kita kasih contoh contoh kebaikan, misalnya kita yang mengambil sampah di depan anak-anak gitu kan. Itu mungkin akan terlaksana ya Bu Dia. Jadi anak itu lambat laun akan terbiasa dengan oh sampah nggak enak deh ngelihatnya, langsung diambil dimasukkan kotak sampah. Mungkin seperti itu ya Bu Dia. Iya, dari rencana yang Ibu lakukan tersebut sudah cukup luar biasa ya Bu Marta ya. Kira-kira, sudah mulai Ibu terapkan atau belum di dalam kelas Ibu ini? Sudah Bu, alhamdulillah sudah saya terapkan di baik itu di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana respon anak-anak Bu Marta? Anak-anak begitu senang ya Bu, karena mereka menganggap itu suatu game. Jadi mereka tuh berlomba-lomba misalnya, tolong ayo hitung sampahnya 1 sampai 10, tolong kasih ke ibu guru ya. Nah, jadi normal berlomba-lomba nih, udah Bu ini 10 Bu, kadang dijajarin. Ya udah, sekarang kalau udah cukup 10, masukkan sampahnya ke kotak sampah, terus kalian cuci tangan ya nak sebelum masuk kelas gitu. Antusias anak malah lebih tinggi Bu dia gitu loh. Jadi suatu semangat gitu loh buat melakukan games itu. Iya, berarti ada perubahan ya Bu Marta, yang tadinya mungkin anak-anak sudah membuang sampah pada, tempat yang bukan tempatnya, tapi dengan, eee, pengetahuan Bu Marta, kemudian games-games yang diberikan Bu Marta, anak-anak menjadi lebih disiplin lagi dalam, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Bu Marta, dari skala atau tingkat keberhasilan yang Bu Marta sudah lakukan ini, kira-kira kalau di-rating 1 sampai 10 ini berapa nilainya nih Bu Marta? Saya rasa sih sudah bisa mencapai 8 sampai 9 ya, ya. Luar biasa sekali Bu Marta. Ini kayaknya perlu saya terapkan juga di sekolahan saya ini ya Bu Marta. Kemudian dari hal yang Ibu lakukan tersebut kira-kira ada yang mendukung nggak sih Bu Marta? Dari segi mungkin dari atasan atau di lingkungan, kira-kira ada yang mendukung atau tidak Bu Marta? Alhamdulillah itu ya dukungan malah bagus sekali ya Bu dari yang pasti pemimpin, kita ibu kepala sekolah, rekan sejawat, anak-anak peserta didik gitu. Dan bahkan wali murid pun melihat kan anak-anaknya saat mereka kan ada sih orang tua yang menjemput saat anak kelas rendah. Jadi bisa melihat kegiatan kita yang anak-anak yang langsung antusias ngambil sampahnya tuh dimasukkan gitu loh. Mereka ternyata memberi dukungan juga di situ. Iya, benar sekali. Berarti saling kolaborasi ya Bu Marta, antara rekan, atasan, ataupun lingkungan yang ada ya. Mmm, kemudian, dukungan apa yang paling Ibu butuhkan dalam melaksanakan rencana yang, Ibu sudah akan berikan kepada anak-anak? Yang pasti dukungan dari rekan-rekan itu sudah. Yang pasti mungkin sarananya ya Bu ya, yang pasti kotak sampahnya juga memadai gitu yang pasti kan. Iya, Kalau kita sudah mau sampah ternyata kotak sampahnya nggak ada, nggak benar, iya, pakai. Jadi kan ngelihatnya juga benar. anak-anak kan males. Mungkin itu saran dan prasananya Iya, lebih lebih ditunjang lagi dan lebih baik lagi. iya, benar sekali Bu Marta. Nah, kira-kira dari percakapan kita sekarang Bu Marta, apa yang Ibu, harapkan atau yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol sejenak ini nih Bu Marta? Saya merasa senang sekali ya Bu karena saya saya bisa menemukan tahu
Saya merasa sangat senang sekali ya Bu Diah ya, karena dengan saya bercakap dengan Bu Diah, meminta masukan, saya bisa menemukan solusi saya sendiri di sini. Iya, Bu Marta, terima kasih ya Bu Marta. Saya juga senang sekali dapat membantu Bu Marta menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Marta. Nah, untuk, hal yang terakhir ini, saya akan refleksi ya Bu Marta ya, dari hasil percakapan ini, dari permasalahan Bu Marta, dari yang tadinya ada masalah mungkin anak-anak kurang disiplin dalam membuang sampah, dan akhirnya dapat menemukan solusinya berupa itu tadi, sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah, itu ternyata mendukung sekali dalam mendisiplinkan anak-anak, untuk membuang sampah pada tempatnya. Tak lupa juga peran kita sebagai guru, kita dapat memberi semangat berupa games atau sekedar, memberi mereka wejangan dan juga menjadi tauladan untuk anak-anak kita ya. Sampai di sini, apa ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Bu Marta? Makasih Bu Diah, saya rasa sudah cukup, cukup cukup sekali atas masukan Bu Diah. Terima kasih ya Bu Diah ya. Ya, sama-sama Bu Marta. Mungkin cukup sekian ya Bu Marta ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.